Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dengan NIM 1051911102324 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan persembahkan tugas video final saya di mata kuliah Psikologi Umum dengan materi pengukuran kecerdasan yang akan saya upload di YouTube channel. Oke, mulai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bertempat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Baik adik-adik sekalian, di sini saya akan mengangkat sebuah materi yang berjudul pengukuran kecerdasan. Apa sih itu pengukuran kecerdasan? Pengukuran kecerdasan adalah proses menilai atau mengevaluasi kemampuan kognitif seseorang yang mencakup aspek-aspek seperti pemahaman, penelaraan, dan pemecahan masalah, memori, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan berbagai alat atau metode seperti tes psikologi atau penilaian kinerja untuk mendapatkan gambar mengenai tingkat kecerdasan individu maupun kelompok. Adapun jenis-jenis kecerdasan berdasarkan berbagai teori, terutama dalam teori kecerdasan dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbicara dengan jelas saat memberikan presentasi, menulis puisi, cerita maupun artikel. Terus kecerdasan yang kedua itu kecerdasan logika dan matematika. Kecerdasan ini adalah kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah dan bekerja dengan angka. Contohnya memecahkan soal matematika ataupun teka-teki logika, menganalisis data untuk membuat keputusan. Terus kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami ruang dan objek dalam dimensi 3. Contohnya yaitu mendesain interior ruangan, membaca peta untuk menemukan rute yang terbaik. Terus kecerdasan keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini adalah kemampuan menggunakan tubuh untuk mengapresiasikan ide dan emosi atau menguasai keterampilan fisik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari menari atau berolahraga seperti main bola. Terus untuk yang kedua juga itu membuat kerajinan tangan atau memasak dengan teknik yang rumit. Terus kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami atau menciptakan dan menikmati musik. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari bermain alat musik seperti gitar maupun atau piano, menciptakan lagu atau nada baru, terus mengenali nada atau ritme dalam lagu favorit.
kecerdasan selanjutnya itu kecerdasan keenam, yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu membimbing tim kerja dengan baik di kantor, memahami perasaan orang lain saat mereka berbicara. Terus yang ketujuh kecerdasan nutarilistik. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami dan berhubungan dengan alam. Contohnya mengidentifikasi jenis-jenis tanaman ataupun binatang. Yang kedua merawat tanaman atau bercocok tanam. Terus kecerdasan selanjutnya itu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini adalah kemampuan berpikir mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup seperti makna kehidupan ataupun semesta. Contohnya berpikir tentang filosofi hidup, bertanya-tanya tentang asal-usul manusia atau keberadaan Tuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Kecerdasan apakah yang paling bagus? Baik, saya akan menjawabnya. Kecerdasan apakah yang paling bagus? Di sini tidak ada satupun kecerdasan yang dianggap paling bagus, karena semua jenis-jenis kecerdasan memiliki peran-perannya masing-masing dalam kehidupan dan kesuksesan kita. Contohnya kecerdasan logistik. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan dan menciptakan bahasa baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contohnya juga kecerdasan logis atau matematis, kemampuan untuk berpikir logis dan menganalisis masalah dan bekerja dengan angka. Jadi di sini kecerdasan memiliki perannya masing-masing. Tidak ada yang dibilang kecerdasan mana yang paling bagus. Semuanya bagus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada yang bertanya? Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.